Nah, kemudian kalau kita lihat ya kesesuaian surah Al-Baqarah dengan surah sebelumnya, yaitu adalah surah Al-Fatihah, adalah apa? Di akhir surah Al-Fatihah kita meminta, kita memohon apa? Petunjuk ya Allah, ya, yaitu jalan yang lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ya, tunjukkanlah kami apa? Jalan yang lurus. Nah, ini permintaan kita ini di ya dalam surah Al-Fatihah. Ya, jalan yang apa? Tadi jalan yang orang-orang engkau berikan nikmat, ya, jalan para nabi, ya, para orang soleh terdahulu, jalan para ulama, dan seterusnya. Nah, kemudian di awal surah Al-Baqarah ini, ya, isinya adalah apa? Menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau kita lihat di akhir surah ya Al-Fatihah kita minta petunjuk, ya, di awal surah Al-Baqarah ini ngejelaskan ini nih Al-Quran nih petunjuk yang nggak ada keraguan sama sekali, isinya semuanya pasti, ya. Nah, ini kamu ikuti petunjuk itu, sebenarnya seperti itu, ya, rentetannya, ya. Jadi kenapa tadi itu setelah surah Al-Fatihah, ya, kemudian lanjutannya adalah apa? Surah Al-Baqarah tadi itu sebenarnya adalah menjawab ya keinginan kita minta ya jalan yang lurus, dikasih tahu nih jalan yang lurus itu ini, ya. Nah, kemudian isi kandungan surah Al-Baqarah terdiri dari 3, ya. Yang pertama itu adalah akidah, ya, jadi pembahasan tema-tema akidah, ya. Kemudian yang kedua adalah syariat Islam. Kemudian yang ketiga kisah umat-umat terdahulu, ya, kisah umat-umat terdahulu, ya. Nah, karena surah ini begitu panjang sehingga apa seluruh tema Al-Quran, ya, Al-Quran dibagi menjadi 3, ya, isinya ya akidah, syariat, sama kisah-kisah, ya, kisah-kisah umat terdahulu. Oleh karena itu ya Al-Baqarah ini menghimpun semuanya, ya. Kadang ada, mohon maaf kalau juz-juz 30 apalagi yang surah-surah pendek kadang isinya kisah saja, ya. Contohnya surah Al-Fil tentang apa? Tentang pasukan gajah yang nyerang Ka'bah, itu kisah saja, tidak ada syariatnya, ya, tidak ada akidahnya, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, Al-Baqarah ini ya surah yang dia lengkap karena memang apa? Syamil, ya, dia sangat apa? Besar, ya, sehingga bisa mencakup tadi itu seluruhnya. Kemudian kita masuk langsung ke surah ya Al-Baqarah ayat 1 dan 2, ya, 3, 4 dan 5. Nah, ini pembahasannya dipisah, ya, karena dia temanya ya agak beda pembahasannya, aspek pembahasannya yang beda. Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, alif lam mim, ya, sini dikatakan, ya. Kemudian zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya, dikatakan alif lam mim, ya. Kitab ini, ya, kitab itu, ya, tidak ada keraguan padanya, ya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, kemudian ayat 3, 4, 5 dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Yang mereka beriman kepada yang gaib, yang tidak terlihat, kemudian apa? Melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian ayat 4-nya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun, ya. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad SAW, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad SAW, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Kemudian ayat yang terakhirnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, dari Tuhannya, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Pembahasan kita kali ini adalah berfokus pada 5 ayat ini secara garis besar. Kita akan bedah satu persatu ayatnya. Yang pertama tentang alif lam mim, ya. Ini alif lam mim ini apa artinya? Ya, dalam tafsir At-Tanwir dikatakan alif lam mim adalah salah satu dari fawatil suwar. Fawatil suwar itu pembuka surah yang dia itu, ya, tidak ada maknanya biasanya, ya.
kayak gitu, rahasia maknanya, ya tidak ada makna pastinya, bukan tidak ada maknanya, mohon maaf, tidak ada makna pastinya, yang ada adalah apa, dugaan-dugaan, kayaknya maknanya ini, kayaknya maknanya ini. Nah, biasanya fawatil suwar ini ada di surah-surah Makkiyah, ya, contohnya apa, Nun, ya, kayak gitu ya, surah Al-Qalam, ya, kemudian apalagi dalam surah-surah Toha, ya, kemudian ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai beberapa ya surah di dalam Al-Qur'an dengan fawatil suwar, yang artinya ini mohon maaf kalau kita bahasanya gitu ya, tidak ada arti pastinya. Ya, tidak ada arti pastinya. Ya, alasannya karena apa? Orang Arab itu karena di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan apa, keahlian ya apa namanya, syairnya, pintar berbuat syair, pintar membuat puisi dan seterusnya, ya, sehingga apa ya, Al-Quran sebagai salah satu bentuk mukjizat muncul dengan apa, hal-hal yang lain yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Salah satunya adalah apa, kosakata yang tidak diketahui maknanya. Ya, jadi kalau seandainya kita mohon maaf kayak gitu ya, orang bahasa Indonesia, orang Indonesia ya, mungkin katakanlah orang Grogot, orang Pasir ya, yang biasanya tahu bahasa Pasir, kemudian tiba-tiba mohon maaf bahasa Pasir itu ya ibaratnya kayak dipelesetkan, ya, dibikin apa ya, hal yang di luar bahasa Pasir tersebut. Maka ketika kita mendengarnya, loh ini orang ngomong apa sih, ya bahasanya kayak gitu ya, langsung apa, perhatian kita itu tertuju, ini orang ngomong apa sih, dan seterusnya. Nah, salah satu hikmah fawatil suwar adalah apa, katanya tujuannya kata para ulama untuk membangkitkan perhatian. Jadi ketika kita sudah perhatikan, kita bingung, loh ini orang ngomong apa sih, setelah itu baru apa ya, kita mendengarkan dengan lebih baik. Nah, itu tujuan fawatil suwar. Makanya ketika orang Arab zaman dahulu dikatakan alif lam mim gitu, alif lam ro, itu nggak tahu mereka apa itu maknanya, ini maksudnya apa. Tapi karena itu ya, awalnya dia nggak tahu, nggak jelas, akhirnya dia mau nggak mau harus memperhatikan setelahnya, ya, dia memperhatikan setelahnya apa sih maksudnya itu. Nah, jadi tujuan fawatil suwar sebenarnya adalah seperti itu. Nah, adapun sahabat Ibnu Abbas ya menafsirkan ya alif lam mim ini sebenarnya adalah singkatan katanya. Ya, alif menunjukkan kepada Allah, ya Allah, alif kayak gitu. Kemudian lam ini Jibril, jadi huruf belakangnya yang diambil, ya Allah, lamnya untuk Jibril, kemudian mimnya untuk Muhammad. Jadi katanya ya Ibnu Abbas dan sebagian ulama ya berdasarkan pendapat Ibnu Abbas mengatakan maksudnya alif lam ini adalah menunjukkan bahwasanya apa, Al-Qur'an ini perkataan Allah, dari Allah ya, disampaikan melalui perantara Jibril ya, kemudian diwahyukan kepada apa ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi katanya alif lam mim itu artinya itu. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ayat yang kedua. Nah, ini ayat yang kedua kita bahas. Kadzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, itu kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya. Ya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwasanya ya, di sini Allah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu enggak ada syak sama sekali, tidak ada keraguan. Di situ adalah apa? Isinya semuanya adalah kepastian. Ya. Makanya dalam ayat yang dijelaskan juga tanzilul kitabi la raiba fi ya mir rabbil ya alamin. Dikatakan apa? Turunnya Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, ya, dari Tuhan semesta alam, ya. Dan ini penting sekali bagi kita, ya. Jadi ketika awal-awal yang dikasih tahu ya, setelah mohon maaf disebutkan fawatil suwar yang nggak ada maknanya ya, kemudian langsung tiba-tiba ditekankan, ini kitab kamu nggak usah ragu-ragu. Setelah disebutkan fawatil suwar yang kita nggak tahu apa itu maknanya orang Arab, langsung dikatakan apa, kamu jangan ragu sama kitab ini isinya semua adalah kepastian. Ya, dalam ayat yang lain tadi dikatakan bahwasanya apa ya, wahyu ini turun dari Allah, nggak ada keraguan sama sekali, ya. Kemudian kalau kita lihat juga ayat-ayat yang lain juga dikatakan apa, al-haqqu mir rabbik wa la takum minal mumtarin, ya, kebenaran itu datangnya dari Allah, ya, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang
ragu. Nah, dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya apa, Al-Quran ini mutlak, ya, kebenarannya adalah mutlak, ya, karena dia dari Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah. Kemudian ya, dalam ayat yang lain lagi juga dikatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Ya. Kemudian salah satu bentuk supaya ya keyakinan Al-Qur'an ini adalah pasti dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah bahkan menantang orang-orang Arab jahiliyah, ya, kafir Quraisy saat itu yang berada di Makkah, disuruh apa, ya, kalau kamu ragu Al-Quran ini adalah ya dari Allah, kamu coba aja ya buat yang seperti apa Al-Quran, ya, disuruh apa, buat satu surah saja, ya. Namun kenyataannya dari dulu sampai sekarang tidak ada sama sekali yang bisa ya membuatnya. Nah, ini gambaran bahwasanya Al-Quran ini bukan perkataan Muhammad, ya, bukan karangan-karangannya Muhammad, ya, tapi adalah memang betul-betul adalah ya wahyu Allah. Bahkan dikatakan wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Disuruh apa? Ya, panggil tuh penolong-penolongmu, panggil tuh semua sekutu-sekutumu, panggil tuh semua orang-orangmu dan seterusnya. Buat kalian rame-rame tuh. Ya. Kalau zaman dahulu Arab jahiliyah itu, mohon maaf, ya, gengsi kalau dia apa buat syair itu, ya, 2 orang 3 orang gengsi. Ya. Karena hebat-hebatan. Ya, buat syair sendiri-sendiri. Tapi di sini Allah mengatakan apa? Kumpulkan tuh orang-orangmu, semua yang pintar-pintar itu kumpulkan buat satu apa? Ya, satu surah saja. Ya, buat satu surah saja seperti Al-Qur'an. Ya, dan ternyata apa, tidak ada juga yang ya bisa ya membuat seperti Al-Qur'an. Meskipun apa diisi oleh banyak-banyak ya penyair-penyair Arab di masa itu. Tidak ada sama sekali. Ya, jadi betul-betul apa ditunjukkan kekuatan Al-Qur'an dan betul-betul direndahkan apa kemampuan penyair-penyair ya orang-orang Arab. Beda kelas kalau bahasa kita. Ya. Nah, kemudian ya dikatakan juga dalam ayat ini, dikatakan ya setelah Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, dijelaskan Allah mengatakan hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa arti kata al-muttaqin? Al-muttaqin itu dari kata al-ittiqa. Al-ittiqa itu artinya apa? Ya, pertemuan atau batas antara apa 2 benda. Jadi ada batasnya. Ya, dia tidak apa berbaur jadi satu, tapi apa kelihatan batasnya. Dan kata para ulama ya dalam kitab Tafsir At-Tanwir, al-muttaqin itu adalah apa? Orang yang dia itu apa bisa menjaga dirinya dari sebab-sebab siksaan Allah di dunia dan di akhirat. Maksudnya adalah apa? Dia membuat antara dirinya ya dengan siksaan Allah itu adalah apa? Batas, kalau bahasa kita perisai, sehingga apa siksaan Allah itu baik di dunia maupun di akhirat tidak mengenai dirinya. Nah, itu namanya orang-orang yang muttaqin, ya. Nah, jadi orang yang bertakwa itu artinya orang yang dia apa membuat batasan sehingga apa siksa Allah tidak ya mengenai dirinya. Nah, kemudian cara yang paling utama untuk bertakwa adalah taatu awamirillah, adalah menaati semua perintah-perintah Allah ya wa tarku nawahi, dan apa meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Jadi apa yang diperintahkan Allah lakukan semua. Maka itu salah satu bentuk ketakwaan yang apa membuat kita bisa apa bebas ya dari siksaan Allah ya. Nah, kemudian juga menjauhi larangan-larangan ya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi tadi dikatakan petunjuk bagi orang-orang beriman. Ya, apakah cuma untuk orang-orang beriman saja? Pertanyaannya Al-Qur'an itu. Jadi kalau orang fasik kayak gitu ya tidak dapat petunjuk Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an tidak berlaku bagi dia. Ya, apakah hanya untuk orang apa namanya Islam saja? Ya. Kayak gitu. Jadi kalau non-Islam, non-muslim ya tidak berlaku petunjuk Al-Qur'an ya kepada dia. Nah, di sini ya dalam ayat yang lain dikatakan ya syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Di dalam ayat lain dikatakan hudal linnas, ya petunjuk bagi manusia. Ya, jadi pengucapan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, ya itu adalah apa penyebutan khusus. Ya, adapun Al-Qur'an sebenarnya adalah apa diturunkan ya untuk manusia. Kenapa?
ya, untuk seluruh manusia, untuk seluruh umat. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk apa? Seluruh umat manusia ya di bumi ini. Ya, dalam ayat ini dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad ya melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya. Oleh karena itu ya, Al-Quran ini adalah petunjuk untuk seluruh manusia, namun lebih dikhususkan lagi pengkhususannya ya adalah apa? Orang yang bertakwa, orang yang mau apa? Membuat batas ya antara dirinya ya dengan apa? Siksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian kita lanjut ya, ayat 3 sampai 5-nya ini. Nah, ini beda aspek lagi, beda hal pembahasannya lagi. Kalau yang ayat kedua tadi nyampaikan, kasih tahu ya, ini Al-Qur'an nggak ada keraguan kepadanya, ini petunjuk bagi orang ya yang bertakwa. Nah, ayat 3 sampai 5 ini menjelaskan tentang apa? Ciri-ciri orang yang bertakwa tadi. Kan petunjuk khusus ya kalau bahasa kita ya. Petunjuk khusus ya yang dia itu apa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini jelaskan ya, orang-orang yang bertakwa itu tandanya bagaimana? Ya, yang dapat petunjuk Al-Qur'an, yang dapat bimbingan Al-Qur'an itu yang bagaimana? Nah, di sini katakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, orang yang dia apa? Beriman kepada ghaib, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Kemudian orang yang beriman pada kitab-kitab terdahulu. Kemudian penutupnya adalah apa? Ayat kelima. Ya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari ya Tuhannya. Mereka itu adalah yang menang. Kita bahas secara per ayat. Ya. Nah, kemudian di sini katakan alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya. Ya, mereka yang beriman kepada hal yang ghaib, ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, iman itu artinya adalah percaya ya, yakin. Ya, iman itu adalah amaliyah batin. Amaliyah batin maksudnya adalah apa? Pekerjaan hati. Ya, yaitu adalah apa? Meyakini sesuatu yang di luar jangkauan indera. Ya, nah itu kita yakin. Ya, mohon maaf gitu ya. Kalau sesuatu itu ya bisa kita indera, bisa kita lihat, bisa kita raba, ya, bisa kita dengar dan seterusnya. Ya, mudah sekali bagi kita untuk apa? Meyakini ya. Oh, ini ada buku ya, karena saya ngelihat ada buku di sini. Ya, saya bisa ngelihat, saya bisa pegang. Oh ya, ini buku kayak gitu. Kemudian saya tahu oh di sebelah gitu ada orang, karena apa? Terindra apa? Oh, ada suaranya. Ya, dan seterusnya. Nah, ini maksud kata iman ya adalah kita mempercayai yang di luar jangkauan indera. Mata kita nggak ngelihat, ya, kemudian apa? Telinga kita nggak mendengar, kemudian kulit kita indera peraba merasa nggak bisa ngerasakan meraba dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Intinya di luar indera tersebut. Namun kita yakin hal tersebut ada. Kenapa? Disebabkan adanya dalil atau apa? Akal yang sehat. Ya. Jadi kalau kita punya akal yang sehat atau ada dalil Al-Qur'an yang jelas dan seterusnya, kemudian kita yakini kebenaran hal tersebut, meskipun kita nggak melihat, meskipun kita tidak mendengarnya. Ya, kita tidak bisa merasanya, tapi kalau kita lihat oh ada dalilnya, oh kita tahu, oh kita pakai akal kita, ya, maka apa ya tadi itu ya kita bisa tadi itu yakin. Nah, itu namanya iman, ya, itu namanya iman, ya. Nah, contohnya ya hal-hal gaib itu maksudnya adalah hal-hal yang tidak terlihat. Jadi memang keimanan ini kita mengimani hal-hal yang gaib. Contohnya apa itu? Ya, contohnya dalam agama kita sangat banyak sekali hal-hal yang gaib. Ya, contohnya beriman kepada Allah. Ya, kalau kita lihat ya Allah ini mohon maaf gitu ya tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa juga kita dengarkan. Ya. Kemudian apalagi malaikat. Ya. Kemudian jin. Ya. Kemudian kalau kita lihat apa Nabi Muhammad SAW, kita nggak lihat zaman sekarang ini, nggak bisa kita ngelihat. Ya, bisa jadi mungkin kalau orang berpikir Nabi Muhammad itu adalah suka dongeng-dongeng aja, kisah-kisah, cerita-cerita saja dari orang zaman dulu, karena kita nggak pernah ketemu. Ya, kemudian hari kiamat, ya kita pikir yakin nih hari kiamat akan ada, ya
sekarang alhamdulillah bumi aman-aman aja, umurnya bumi sudah berapa ribu ya, kalau hitungan Masehi sudah 2000, aman-aman aja. Jangan-jangan nggak ada yang namanya kiamat dan seterusnya ya. Kemudian takdir ya, kayak gitu, beriman pada takdir, yakin nih ya semuanya itu sudah ditentukan kayak gitu ya. Kita usaha, saya usaha begini bisa berhasil, saya nggak mau begini nggak berhasil, berarti takdir ada di tangan saya, ketentuan ada di tangan saya ya, dan seterusnya. Kitab juga sama dan seterusnya. Nah, jadi apa, keimanan ini betul-betul adalah keyakinan, tekad akan sesuatu yang kita indrai sebenarnya ya, kayak gitu ya. Jadi ya, kalau dikatakan orang beriman, kita betul-betul tadi itu yakin adanya Allah, meskipun apa, indera-indera kita itu semuanya tidak bisa ya, tadi itu apa namanya, menjangkaunya. Yakinnya gara-gara dua hal ya. Yang tadi yang pertama adalah dalil ya, yaitu ada Al-Qur'an ya, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian akal sehat. Kalau kita punya akal sehat, kadang kita berpikir juga ya, ini dunia bagaimana caranya ya bisa berjalan seperti ini, bumi apa namanya berotasi di galaksi ya gitu ya, berputar ya, dan seterusnya. Kemudian tidak tabrakan satu planet dengan planet yang lain, begitu banyak bintangnya yang jatuh ya di semesta sana, tapi nggak ada sama sekali apa, alhamdulillah sampai sekarang nih masih selamat bumi ya, dan seterusnya ya. Kalau kita pikirkan ya, gimana itu ya, punya akal sehat pasti ada yang ngatur, pasti ada yang ngatur, nggak mungkin nggak ada yang ngatur. Bagaimana ceritanya, mohon maaf, manusia dari setetes mani, kita yang besar begini, dari apa, segumpal darah saja awalnya apa, mani. Bagaimana kalau kita pikir ya, nggak logis itu ya, mohon maaf ya, nggak logis ya, kayak gitu. Dari tetesan mani, dari segumpal darah bisa sampai besar seperti ini kita ya. Itu semua apa ya, kalau kita pakai akal sehat kita berpikir, oh ini tadi itu. Makanya kita bilang kalau indera nggak bisa, kalau akal sehat bisa ya. Nah, ciri orang yang dia bertakwa adalah yakinin hal-hal yang gaib tadi itu. Nah, kita nggak boleh ragu tadi pada hal-hal tadi, karena dalam agama kita banyak sekali tadi hal-hal yang gaib yang tidak terlihat. Nah, itu kita nggak boleh ragu ya. Nah, kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah, dan dia mendirikan salat ya. Nah, kalau kita lihat baik-baik di sini perintahnya wa yuqimunas shalah, dan dirikan salat. Harusnya bisa saja kalau mau mengatakan wassalah atau wa yusalluna, dan mereka salat. Tapi apa, di sini ada kalimatnya wa yuqimunas shalah, dan dia mendirikan salat ya. Jadi ada penegasannya ya, dirikan salat, bukan hanya sekedar salat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam makna salat secara bahasa. Salat itu secara bahasa artinya ad-du'a, artinya adalah doa ya. Dan doa ya, dalam ayat Al-Qur'an dikatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ya. Kamu berdoa kepada Tuhanmu dengan rendah diri ya, rendah hati ya, kemudian apa, dengan suara yang lembut ya. Sesungguhnya ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 55. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, makna doa ya, artinya adalah apa, kita meminta kepada Allah dengan apa, merendahkan diri kita, yang menunjukkan bahwasanya orang yang berdoa itu ya, dia memerlukan Allah Subhanahu wa taala, dia butuh Allah ya. Jadi kalau orang minta sesuatu sama Allah, ya Allah saya minta begini, ya Allah terima kasih begini ya. Nah, ini menandakan dia apa, butuh Allah. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak pernah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala ya, maka apa ya, dia sama sekali apa, tidak butuh Allah, dia tidak pernah merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Samalah kita ya, kalau minta bantuan orang lain ini apa seterusnya, nah itu kita butuh sama orang lain ya. Nah, tapi bedanya kalau doa ini apa, ingat harus apa, tadarruan, kita harus rendahkan diri kita, konsepnya begitu ya. Kalau sama orang lain tidak perlu ya, sama-sama manusia ya, jangan sampai ngemis-ngemis ya, kayak gitu. Ini kita ngemis-ngemis, rendahkan diri itu cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini katakan ud'u rabbakum ya, Tuhanmu saja ya, betul-betul minta ya, rendahkan harga dirimu serendah-rendahnya, itu konsepnya ya. Nah, berdoa di sini ya apa, biasanya apa, bersyukur atas nikmat, memohon perlindungan dari bencana, biasanya itu tuh isi doa-doa kita ya, intinya ya. Nah, kemudian sholat secara istilah ya adalah apa, perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan
salam, yang sesuai dengan apa persyaratan yang ada. Jadi istilah sholat secara ya syariat, istilah kita tadi itu ya perbuatan ya dan perkataan yang dia diawali dengan takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan salam, terus ada syarat-syaratnya. Nah itu secara istilah. Nah kemudian makna mendirikan sholat, kenapa dalam Al-Quran dikatakan wa yuqimunas sholat, artinya tegakkan sholat. Itu maksudnya adalah apa? Sholat ini bukan hanya sekedar dilakukan saja, tapi bagaimana caranya adalah sholat itu harus sempurna. Betul-betul kamu sholat, sungguh-sungguh kamu sholat tanpa apa? Tanpa ada kekurangan apapun. Nah itu wa yuqimunas sholat, dirikan sholat, tegak, disuruh tegakkan sholat. Jadi apa? Sholatnya betul-betul sholat ya, tidak hanya mohon maaf sekedar syarat rukunnya terpenuhi ya, tidak hanya sekedar mohon maaf takbir ya takbir, ruku ya ruku, sekedar baca doanya saja, bukan hanya sekedar itu ya, karena kita diperintahkan untuk apa? Sholat yang betul-betul sholat, bukan hanya sekedar apa? Syarat dan rukunnya aja. Kadang kita mohon maaf sholat hanya berfokus pada syarat dan rukunnya saja, tapi apa? Penting juga adalah apa? Menghadirkan hati dalam setiap gerakan sholat. Itulah yang dinamakan khusyuk ya. Jadi ketika kita takbir, gunakan hati kita, renungi, tadabburi dan seterusnya dalam setiap gerakan, dengar ayat Al-Quran dan seterusnya, semuanya tadi apa? Hadirkan hati kita. Nah itu pengertian khusyuk ya. Makanya dalam tafsir At-Tanwir ini tadi dijelaskan sekali, banyak orang yang dia terlalu berfokus pada syarat dan rukunnya, yang mana sebenarnya itu sudah dikuasai, tapi apa? Lupa menghadirkan hatinya ya, lupa apa? Menikmati, mentadaburi setiap gerakannya dan seterusnya. Makanya pikirannya kadang kemana-mana ya. Tapi kalau sholat kita nikmati, hadirkan hati, setiap pergerakan, setiap apa semuanya, setiap yang kita dengarkan apa, hadirkan hati kita ya. Nah itu yang namanya apa? Khusyuk. Nah makanya di dalam surah Al-Mu'min ya, Al-Mu'minun dikatakan apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman, yaitu salah satunya adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi ingat ya, penekanannya di sini jangan hanya sekedar sholat, tapi apa? Kalau bisa tadi itu khusyuknya ya, itu juga dilakukan. Jangan hanya cuma berfokus pada syarat dan rukunnya, tapi apa? Ya hadirkan hati dalam setiap apa? Sholat kita ya. Karena kita diminta untuk sempurna tuh sholatnya, tegak ya, bukan hanya sekedar sholat ya. Kalau menjadi orang yang bertakwa, yang beruntung ya begitu ya. Nah kemudian lanjutannya wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Kemudian ciri orang bertakwa lainnya adalah apa ya? Dan dari apa yang kami berikan mereka apa? Menginfakkan. Nah di kata min kan, mimma itu dari kata min ya. Nah min di sini katanya adalah min ba'diyah. Min ba'diyah maksudnya adalah apa? Min yang dia hanya apa? Sebagian saja. Jadi maksudnya ya, dan dari apa yang kami rezekikan dia itu menginfakkan sebagian hartanya. Nah jadi ini konsep infak itu aslinya sebenarnya adalah tadi itu, bukan semua harta ya disedekahkan dan seterusnya, tapi apa? Hanya sebagian saja ya. Makanya zakat aja kalau kita mohon maaf hitung-hitungan zakat saja ya, kalau zakat mal 2,5 ya, kalau zakat yang lain paling tinggi itu 10% ya. Ketika apa? Dapat ya barang kayak gitu, contohnya kita lagi gali tanah terus tiba-tiba dapat harta karun berlian, 10% itu paling tinggi, di zakati 10%. Jadi paling tinggi itu seperti itu. Pertanian ada yang 5% kayak gitu kan, dan seterusnya apa? 2,5 sampai 10% ya kayak gitu ya. Jadi konsep infak, zakat, sedekah itu sebenarnya hanya sebagian saja, bahkan mohon maaf kecil sekali itu 2,5% ya. Nah tujuannya apa? Katanya adalah tujuannya yang pertama adalah untuk ikhlas, kemudian yang kedua adalah apa? Untuk terhindar dari riya ya. Seseorang ketika dia menginfakkan hartanya dengan ya jumlah yang sedikit, lebih mudah ikhlasnya. Betul banget ya. Kayak gitu kalau kita perintah syariat ya, kamu infakkan semua hartamu yang kamu punya, oh nggak ikhlas itu, nanti bisa kita kenapa syariat itu begini dan seterusnya. Tapi karena sedikit sehingga apa? Lebih mudah kita kasih. Oh hanya segini aja kok, ringan ngeluarkannya. Tapi kalau banyak berat tuh kadang ya. Nah ini konsep syariat sebenarnya. Kenapa kita disuruh apa? Berinfaknya itu sedikit, sebenarnya tadi itu supaya lebih mudah kita ikhlasnya
ya. Karena ya Allah tahu ya kayak gitu ya, bahwasanya tadi itu ya yang namanya keikhlasan ini sangat susah, makanya dikasih tadi itu sedikit saja ya kan, mudah bagi kita. Oh cuma segini aja, masa nggak mau sedekah ya, cuma segini ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa juga bukan banyak ya, tujuannya salah satunya adalah apa ya, agar menjaga diri kita tadi itu untuk tidak riya, tidak cari popularitas, tidak ingin dikenal dan seterusnya. Orang ya kalau sedekahnya cuma sedikit ya, kita ini ya nggak bangga diri ya bahasanya ya, kayak gitu, oh saya cuma sedekah segini aja dan seterusnya. Jadi apa, lebih terjaga tuh riyanya. Tapi kalau seandainya ya apa namanya sumbang kayak gitu, contohnya 100 juta, oh itu pasti langsung jadi pembicaraan orang-orang tuh, begini, ada rasa bangga lagi di hati dan seterusnya apa dan seterusnya. Jadi memang salah satu ya kenapa kita diperintahkan untuk berinfak itu dengan apa, sedikit saja ya, salah satunya apa, menjauhi diri kita apa dari yang namanya riya. Karena kalau kita sumbang banyak kemudian riya juga ya, tadi itu amalan ya yang diriya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah infak banyak-banyak. Lebih baik sedikit berkualitas daripada apa banyak tapi tertolak, kualitasnya rendah. Nah, jadi itu konsepnya. Nah, kemudian dari pimpinan pusat Muhammadiyah juga Majelis Tarji juga menjelaskan ya, dalam konsep berinfak ini dianjurkan sekali untuk apa yang namanya berinfak ya pada apa lembaga-lembaga zakat ya, pada pengelola, infak yang terkelola. Jangan sekedar mohon maaf infak untuk individu. Jadi kalau kita contohnya punya uang nih 1 juta kita kasih tetangga kita, bahasa kita mohon maaf seperti itu, ini kan untuk individu. Kalau infak untuk individu biasanya habisnya adalah untuk konsumsi ya, jelas ya, biasanya kayak gitu ya, untuk keperluan orang tersebut ya. Tapi kalau kita infak pada sebuah apa lembaga pengelolaan ormas dan seterusnya yang terstruktur, ini bisa apa ya, infak tersebut bisa dikumpulkan sehingga apa ya, bisalah jadi apa, membangun ya, contohnya membangun sekolah, membangun ini dan seterusnya. Nah ini apa, investasinya lebih ya baik ya. Nah, kemudian yang terakhir ya tentang ayat keempat ya, walladzina amanu bima unzila ilaika ya, orang yang dia beriman pada Al-Qur'an ya, wa ma unzila min qablik ya, dan apa, beriman kepada ya sebelum ya ayat kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an. Nah, jadi kita diperintahkan untuk beriman pada Al-Qur'an. Beriman pada Al-Qur'an ini apa? Ya, kewajiban membacanya, kewajiban mempelajari, kewajiban mengamalkan, kewajiban mendakwahkannya. Nah, orang yang beriman pada Al-Qur'an itu kayak gitu. Nah, adapun untuk kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya, kita beriman ya, tapi hanya sekedar apa? Meyakini keberadaannya saja. Kita tahu, oh ini memang betul ada Injil, betul ada Zabur dan seterusnya. Tanpa apa? Tanpa kewajiban membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, apalagi mendakwahkannya. Kenapa seperti itu? Ya, karena apa? Kitab-kitab itu hanya untuk umat-umat terdahulu di masa yang lalu. Datang Al-Qur'an untuk seluruh manusia, otomatis apa? Ya kitab-kitab yang lalu itu sudah tidak terpakai lagi ya dalam agama Islam. Jadi hanya sekedar apa? Ya, kita beriman tahu saja, oh memang ada. Ya, tapi bukan untuk dipelajari, ya, bukan untuk apa? Diamalkan. Ya. Nah, kemudian wabil akhirati hum yuqinun, ya. Ini ayat 4-nya juga terakhir ya, dikatakan dan dengan akhirat ya, dia itu yakin. Nah, ini pentingnya juga. Ya. Yakin itu adalah apa? Zawalus syak. Yakin itu adalah apa? Hilangnya keraguan. Jadi kalau ada orang yakin tapi saya yakin tapi masih 90%, nah itu namanya bukan yakin. Yakin itu 100%, nggak ada sama sekali apa keraguan sama sekali. Nah, orang yang dia bertakwa ini adalah orang yang yakin adanya akhirat, yang membenarkan adanya apa surga dan neraka sebagai balasan ya, akhirat artinya terakhir tuh ya, kayak gitu ya. Kemudian meyakini adanya kejadian-kejadian di hari akhirat, dibangkitkan dari kubur, kemudian apa namanya ditimbang amal dan seterusnya dan lain-lain semuanya. Nah, ini juga ditekankan lagi ya, yang awalnya yu'minuna bil ghaib ya, beriman kepada hal gaib, di sini ditekankan lagi ya, orang yang dia betul-betul yakin ya akan adanya akhirat. Nah, jadi mohon maaf kita ini betul-betul tadi pengertian yakin adalah apa? Zawalus syak, tidak ada apa hilangnya keraguan. Nah, kita itu harus seperti itu sebenarnya. Yakin ya, betul-betul yakin. Ya, jangan hari kiamat ini masih ragu-ragu juga, ini belum, nggak ada sama-sama sekali tanda pastinya dan seterusnya. Ya, kenapa kurang yakin? Karena tidak apa percaya sama dalil Al-Qur'an. Kenapa? Karena tidak menggunakan akal sehatnya. Ya.
Kalau gunakan akal sehat, percaya dari Al-Quran, maka pasti dia yakin 100% akan ada yang namanya apa? Ya, akhirat. Ya. Kemudian ayat 5 yang terakhir, setelah tadi disebutkan ciri-cirinya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Nah, di sini dikatakan ya bahwasanya memperoleh petunjuk ini apa ketika dia apa berada hidup di dunia. Jadi orang yang mau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan hal-hal yang tadi, yang 5 tadi itu. Ya, maka apa di dunia itu orang mereka lah yang mendapat apa? Petunjuk. Dan orang-orang yang itu juga nanti ke depannya apa? Yang muflih, yang menang. Ya, yang beruntung nanti apa? Ya, di akhirat mereka akan masuk surga, terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini penutupnya, analisisnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan baik-baik, konsep yang mendapatkan petunjuk dan beruntung adalah ya, kalau kita perhatikan ya, orang yang dia beriman pada hal gaib, mendirikan sholat, berinfak, beriman pada kitab-kitab Allah, kemudian apa? Beriman pada hari akhir. Kalau kita lihat di sini ya, beriman ini konsepnya adalah aspek iman, percaya, nilai-nilai. Ya, kita pada Allah, beriman pada kitab, ya, beriman pada hari akhir. Ya, kemudian mendirikan sholat, berinfak sebagian rezeki, ini konsepnya adalah apa? Amal soleh, perbuatan. Nah, maka di sini kata para ulama ya, dalam tafsir juga dikatakan, tafsir At-Tanwir, bahwasanya seluruh perbuatan kita, amal-amal soleh yang baik kita ini sebenarnya harus didasari apa? Dengan nilai-nilai keimanan. Jadi bukan, mohon maaf, cuma sekedar laksanakan saja tapi nggak ada keyakinan dalam hatinya tentang hal-hal tadi. Ya, contohnya gambaran kita bersedekah kayak gitu kan. Ya, apa namanya, di masjid, apa namanya, untuk masjid. Maka jangan hanya, mohon maaf, sekedar apa? Oh, ini saya kelebihan uang, ada uang lebih, ya bisa saya sedekahkan, hanya sekedar gitu saja untuk bantu. Tapi apa? Harus ada keyakinan dalam hati. Contohnya apa? Ya, barang siapa yang membangun masjid, maka apa? Akan Allah bangunkan ya, rumah di surga. Nah, ini apa? Amal yang disertai dengan apa? Keimanan. Ngerti? Ya. Jadi konsepnya seperti itu. Amal, seluruh aktivitas kita yang apa? Didasari dengan keimanan. Ya, contohnya mungkin sholat. Ya, bukan hanya sekedar sholat, tapi apa? Ya, betul-betul sholat. Kenapa? Karena apa? Allah menyaksikan. Ya. Kayak gitu ya, konsep apa? Ihsan. Ya, anta budullah ka annaka taru fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, kalau saat apa nih kamu menyembah Allah, kalau seandainya kamu nggak bisa lihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kamu. Nah, kita kalau sholat dilihat Allah pasti sungguh-sungguh tuh. Ya, jadi apa? Seluruh aktivitas kita, amal kita harus didasari dengan konsep keimanan. Bukan hanya tadi itu sekedar berbuat saja, sekedar iseng saja, sekedar ikut-ikutan, enggak. Tapi tadi itu harus ada keimanan. Yakin adanya akhirat, makanya kita berbuat amal soleh di dunia ini. Selalu konsepnya seperti itu. Ya. Kayak gitu, iman kemudian melahirkan amal. Konsepnya apa? Yakin ada akhirat, makanya kita apa? Beramal soleh di dunia ini. Nah, kemudian terakhir, penutup di sini, slide terakhir, ya, penerapan petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Ya, jadi Al-Quran adalah petunjuk ya bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang bertakwa ini apa? Menerapkan petunjuk Al-Quran dalam kehidupannya. Nah, setidaknya ada 3 hal yang bisa jadi tolak ukur. Ya, seseorang ini menerapkan Al-Quran dalam kehidupannya, ya, mendapatkan petunjuk, ya, dan seterusnya. Yang pertama, selalu menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas. Ya, jadi konsepnya tadi seperti tadi. Kemudian yang kedua adalah apa? Infak dalam beragam bentuk, sedekah, zakat, hibah, wakaf, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, 5 karakter takwa dari ayat 1 sampai 5 tadi menjelaskan bahwasanya kita ini orang muslim harus punya pandangan hidup. Pandangan hidup kita itu orientasinya adalah akhirat. Kita yakin adanya akhirat, begini. Ya, kemudian kita harus punya jalan hidup. Jalan hidup kita itu adalah apa? Dari keyakinan tersebut kita wujudkan dalam kesolehan individual kita, kesolehan diri kita. Nah, ini jalan hidupnya kita. Ya, jangan main asal-asalan saja hidup, yang penting hidup, enggak. Tapi hidup didasari apa? Nilai-nilai. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai akhirat, nilai-nilai agama. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Kurang dan lebihnya ya, kami mohon untuk ya dimaafkan.
Apabila ada pertanyaan, mungkin boleh 1 atau 2 pertanyaan kami persilahkan. Tidak ada, mungkin kita cukupkan sama-sama untuk pengajian tafsir At-Tanwir kita di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.